Selamat siang, trader Indonesia. Selamat siang, trader market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Seperti biasa trader, saya datang menghampiri para trader semuanya, memberikan sedikit analisa trading kita pada hari ini secara teknikal dan informasi-informasi terkini. Kita akan analisa secara fundamental, secara teknikal, dan kita akan memahami ya, serta kita akan mencoba mengupas habis tentang sinyal atau keadaan pasar yang terjadi pada hari ini. Trader semuanya, seperti biasa, di setiap hari analisa saya akan selalu membawakan tema-tema di mana tema ini sangat berpengaruh dan mempunyai hubungan dengan trading kita. Tapi sebelumnya trader semuanya, seperti biasa, saya adalah seorang analis dari A-Market. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi buat para trader semuanya bahwa A-Market hari ini leverage trading kita sudah kita naikkan menjadi 1:3000. Trader bisa lihat semuanya di halaman website kami id.amarkets.co. Informasinya sangat jelas di sana. Trader bisa lihat dengan ekuitas 1 sampai $1000, rasio leverage-nya 1:3000 dan seterusnya. Trader dengan menggunakan account standar, fix maupun ICN dengan leverage yang sangat maksimum 1:3000 bisa memberikan buat para trader kenyamanan dalam bertransaksi, dalam bertrading, sehingga dari kenyamanan tersebut para trader bisa menghasilkan hasil yang positif dalam trading. Kita lanjut, trader semuanya. Kita lanjut. Tema hari ini kita akan membahas tentang bagaimana market menunggu hasil dari kebijakan Euro Central Bank dan The Fed. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu trader semuanya? Karena trader semuanya, besok adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat istimewa, di mana kalau trader semuanya melihat laporan ekonomi yang terjadi, wah ini gimana nih? Ini lagi laporan ekonomi yang saya punya ini agak sedikit terlambat ini nih. Kita buka dulu laporan ekonominya. Oke, nah ini dia. Untuk besok. Trader semuanya, untuk besok trader bisa lihat bahwa untuk besok adalah kabar yang sangat luar biasa. Besok hari penuh dengan news, di mana mulai dari 19.15 news yang sangat mempengaruhi euro, dan yang paling luar biasa utamanya adalah pernyataan kebijakan moneter dari Europe Central Bank. Ini harap diperhatikan. Gubernur Central Bank dari Eropa, Lagarde, akan memberikan sebuah statement di mana kemungkinan besar kebijakan dari bunga dinaikkan, ya, rasionya dinaikkan menjadi 50 BP, ya. Nah, tidak lama juga pidato dari Gubernur Central Bank Amerika, Jerome Powell, dia akan juga menaik, kemungkinan besar akan hawkish. Jadi hawkish ketemu hawkish, bagaimana kisahnya ini trader semuanya? Ini sangat luar biasa. Di saat hawkish ketemu hawkish, kita akan lihat bahwa kebijakan yang terjadi ini akan terjadi peperangan politik di sini, peperangan ekonomi, peperangan kebijakan yang akan terjadi. Dengan kenaikan rasio tingkat bunga sebesar 50 BP dengan harapan akan memberikan nilai hawkish sehingga dolar Euro USD akan memberikan tekanan, karena saat ini Euro USD sudah berada di posisi yang paling terendah. Kalau trader lihat ya, kalau trader lihat di sini, trader lihat di platform kita di sini, trader bisa lihat semuanya bahwa Euro USD sampai berada di level 0.98593 kemarin, nilai yang paling terendah yang terjadi, ya. Nah, ini dia. Pasti sebagai seorang Gubernur Central Bank, dia akan berusaha supaya Eropa ini, mata uang Eropa ini akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, sehingga dengan rencana kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP dengan harapan bisa ya memberikan perlawanan dan bisa membuat euro ini perkasa lagi,
dan minimal dia bisa sampai ke poin 1.00 ya. Nah, bayangkan trader, setelah jatuh yang sangat luar biasa ya, bayangkan dari 1.078 dia turun sampai 0.98, bukan 99 lagi tapi 98. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, semua market menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Europe dan Gubernur Sentral Bank Amerika. Ini harap diperhatikan ya. Oleh karena itu trader, kenapa hari ini keadaan market yang sangat benar-benar luar biasa terjadi perubahan, wait and see, sehingga ya sudah tentu ya dolar sangat menguat pada hari ini. Walaupun menjelang masuk pasar Eropa dia akan sedikit mengalami penekanan, tapi secara garis besar dia menguat pada hari ini, lebih banyak bullish ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini yang membuat mata uang lainnya akan menjadi sedikit penurunan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya trader Indonesia, secara garis besar kita akan lihat bahwa market semuanya menunggu statement yang akan terjadi. Besok pidato dari Jerome Powell, pidato dari Christine Lagarde, di mana para investor menunggu pengumuman keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa. Sesuai dengan konsensus bahwa Presiden atau Gubernur Sentral Bank Europe Christine Lagarde akan menaikkan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP. 50 BP ya. Nah, kenapa ECB melakukan hal tersebut? ECB melakukan hal tersebut untuk membatasi ketidakseimbangan yang terjadi pada Eropa. Kita tahu bahwa Eropa sekarang habis-habisan, ya. Melonjaknya harga energi, ya, karena Rusia memblokade pengiriman energi ke Eropa menjadi alasan kenapa euro ini dia turun benar-benar, ya. Dia turun benar-benar. Rusia diblokade secara ekonomi. Rusia mengadakan pergerakan balik lagi untuk memblokade gas ke Eropa. Inilah penyebabnya. Euro jatuh bebas, ditambah kebijakan ekonomi hawkish, menaikkan tingkat suku bunga oleh The Fed, membuat dolar melambung tinggi. Inilah yang terjadi. Nah, di satu sisi semua menunggu informasi akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Euro. Di sisi lain juga bahwa The Fed, dalam hal ini Jerome Powell, sudah mulai didengar bahwa hawkish akan terus terjadi, ya, dan kemungkinan besar akan tetap menaikkan tingkat suku bunga hingga 75 BP, hingga 75 BP. Nah, saya baca di salah satu berita online dibilang bahwa salah satu presiden dari The Fed, ya. Nah, dia bilang bahwa suku bunga harus tetap tinggi sampai inflasi meredah. Inflasi masih terjadi di Amerika. Makanya mereka akan menaikkan tingkat suku bunga 75. Begitupun juga inflasi di Eropa terjadi, mereka akan menaikkan tingkat suku bunga juga. Nah, bagaimanakah ini ke depan trader semuanya? Kita akan menunggu sampai besok. Dan kalau kita lihat apakah secara teknikal, ya, dia udah bisa naik arah ke atas, karena kalau secara teknikal dia udah berada di titik oversold, tinggal pembalikan arah ke atas. Tapi apakah sudah saatnya dengan statement ini membuat Euro USD semakin lebih tinggi lagi? Kita akan tunggu sampai besok. Oke teman-teman semuanya, demikian analisa yang saya bawakan hari ini, dan sekarang saatnya untuk kita masuk ke analisa teknikal kita. Seperti biasa, Bapak Ibu semuanya, analisa teknikal kita dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini? Bapak Ibu semuanya, sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini cenderung bullish. Dolar menguat, masuk pasar Asia, dolar menguat, tapi menjelang pasar Eropa sedikit mengalami pelemahan. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi, ya. Kita lihat di sini.
apabila kita lihat di sini, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sekarang dia masih bisa mengalami penurunan, dan penurunan dia yang paling tragis maksimum itu sampai di 110.312 dengan rentang harian 110.199 sampai 110.660. Saya bisa bilang bahwa dia akan sedikit mengalami penurunan, ya taruhlah di sekitar sinilah ya. Nah, oke, 110.323. Setelah itu dia akan mencoba, kalau memang benar-benar hal ini bullish, maka dia akan mencoba naik lagi. Karena kalau kita lihat pun juga penurunan dia ini ya, kalau saya lihat penurunan dia ini ya maksimal mungkin dia bisa turun sampai di 110.323. Setelah itu dia akan mengalami arah kembalikan arah lagi. Saya tidak mau bilang bahwa kenaikan dia yang paling tertinggi sampai di 110.962 atau menuju 111, tapi saya lebih moderat dalam hal ini. Saya bisa bilang bahwa kenaikan maksimum akan terjadi itu sampai di level 110.819. Oleh karena itu, saya lebih moderat. Saya bilang bahwa indeks dolar Amerika 110.323 sampai 110.819. Oke, kita akan masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini? Bapak Ibu semuanya, Euro USD saat ini pergerakannya ya, kita bisa lihat di sini sangat jelas bahwa pergerakan dari Euro USD hari ini dengan ya penguatan yang terjadi dari indeks dolar membuat Euro USD mengalami penurunan ya, terutama di pasar Asia. Tapi menjelang masuk pasar Eropa ada sedikit koreksi, sedikit menguat euronya sehingga membuat seperti kayak gini ya trader ya. Nah, kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Kalau saya lihat di sini, kenaikan masih bisa sangat terjadi, dan kalau saya lihat ya trader ya, kenaikan dia ini bisa minimal sampai di level 0.99071 ya. Kita akan lihat bagaimana sebesar kenaikan yang terjadi. Kalau kita lihat di sini bahwa RSI secara teknikal dia masih bisa naik, dan saya bisa bilang bahwa kenaikan ini masih bisa sampai di 0.99071. Dan apabila terjadi penurunan, ya penurunan dia ya saya bisa bilang penurunan dia yang paling rendah itu menurut saya malahan dia akan sampai di sini. Oleh karena itu saya lebih moderat, saya bilang bahwa arah pergerakannya itu masih berkitaran antara 0.98752 sampai 0.99071. Ya, karena setelah dia mulai kenaikan dia akan turun juga ya. Nah, apakah kekuatan turun dia bisa sampai di 0.985593 di sini? Nah, kalau menurut saya ini ekstrim sekali. Kalau menurut saya ekstrim bisa sampai di sini, apalagi menurut saya ekstrim di sini nih. Saya tidak mau bilang dia sampai daerah sini ya, masih jauh dia. Ya, tapi menurut saya yang paling maksimal penurunan yang akan terjadi adalah di 0.98593 ya. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita masuk di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Bapak Ibu semuanya, untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar sama seperti Euro USD. Pound sterling angkel saham dolar juga sangat melemah pada hari ini. Setelah kemarin dia sempat naik menuju di 1.1624, sempat menyentuh, hari ini dia turun dan sempat menyentuh di 1.14484 ya, dengan tendensi lebih banyak ke bearish. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Nah, kalau saya lihat di sini tendensinya untuk masuk pasar Eropa masih punya kemungkinan dia akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kenaikan yang akan terjadi menurut analisa saya sampai di 1.15073. Ini harap diperhatikan. Ini kenaikannya ya Bapak Ibu ya. Saya bisa bilang bahwa kenaikan ini masih bisa terjadi sampai di level sini. Nah, nanti kalau memang terjadi penurunan, harap diperhatikan bahwa penurunan bisa sampai di 1.14484 atau di titik paling maksimal penurunan itu di seputaran sini. Nah, ini dia 1.14417. Ini adalah nilai penurunannya yang bisa terjadi ya. Oke ini. Nah, ini dia ya. Saya tidak mau bilang bahwa penurunan dia itu bisa sampai di level paling terendah di sini. Wah, ini jauh kali, sangat jauh, karena saya masih bisa bilang bahwa nanti akan ada news. Kalau menurut saya news ini bisa membuat
kekuatan daripada pound sterling ini bisa, menurut saya malahan dia bisa berbalik arah lagi ke atas. Tapi kita akan lihat news pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat ya pada hari ini. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu semuanya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Untuk gold 100% trader bisa lihat bahwa gold hari ini lebih banyak ke bearish ya. Tendensinya bearish semakin menurun, dan kalau memang kita lihat ya tendensinya masih bearish trader. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyentuh di level yang paling terendahnya di sini. 1582 masih bisa trader ya. Oleh karena itu kita akan lihat. Nah, karena tendensi yang terjadi adalah bearish, kita bisa lihat di sini sangat jelas sini Bapak Ibu semuanya, trader semuanya bearish yang terjadi ya. Kita bisa lihat. Nah, sekarang dia sedang mengalami kenaikan. Malahan saya bisa bilang bahwa kenaikan dia ini dia menuju ke level 1701. Level yang masih bisa dicapai oleh ini gold ya. Ini dia. Tapi harap diingat ya, kalau saya setelah dia tembus ini dia akan sedikit koreksi, dan tidak tertutup kemungkinan kalau memang bearish hari ini dia akan turun dengan rentang harian bearish yang paling terendah itu adalah di seputaran 1690 di sini. 1690 ya. Ini. Jadi ini tingkat kenaikan dia. Nah, ini dia. Ya. Saya tidak mau bilang kalau dia bisa sampai di sini ini luar biasa tragis banget ya. Tapi kalau menurut analisa saya terjadi penurunan dia itu bisa level dia tuh bisa sampai penurunan di sini aja nih levelnya nih. Nah 1688.51 itu adalah apabila terjadi penurunan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini trader semuanya? Untuk Bitcoin Bapak Ibu semuanya, pergerakan Bitcoin hari ini bisa sangat jelas dilihat bahwa Bitcoin hari ini tendensinya 100% bearish. Dia udah sampai ke 18.528, di mana tendensinya saya bilang bahwa saya berprediksi bahwa penurunan itu masih bisa terjadi sampai di posisi 18.000 di sini. Nah, sinilah 18.000-an. Nah, ini dia. Dia masih bisa terjadi dalam minggu ini sampai 18.000, setelah itu dia akan naik lagi. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Untuk hari ini menurut analisa saya dia akan bergerak cuma di seputaran 18.528 sampai 19.045. Ini dia. Ini adalah tendensi yang akan terjadi pada Bitcoin pada hari ini. Saya tidak mau bilang dia bisa bergerak sampai di level sini, udah kejauhan menurut saya. Apabila 19.160, 126 itu menurut saya sangat jauh ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa sedikit memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Trader Indonesia, trader Amarket. Dan jangan lupa sekali lagi, saya mau bilang bahwa Amarket, leverage dari Amarket sudah menjadi 1:3000. Silakan daftar di Amarket trading bersama kami. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.